Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya tentang hujjah madhab Maliki. Katanya lantaran keberadaan bismillah itu masih simpang siur, tidak mutawatir, tidak diijma'i para ulama, berarti tidak bisa disetatuskan menjadi Quran. Nah, alasan begitu itu juga enggak jelas. Karena Quran itu asal Rasul perintah tulis, ya berarti harus ditulis, berarti Quran, tidak usah menunggu kesepakatan yang lain. Wa qaulul malikiyah, pendapat golongan madhab Maliki, alasannya apa? Lam yatawatar kaunuha Qur'anan, tidak mutawatir, tidak populer keberadaan basmalah sebagai Quran. Karena tidak populer, tidak mutawatir, falaisat biqur'anin, maka bukanlah basmalah itu Quran. Bismillah bukan bagian dari Al-Quran. Nah, qaul seperti ini Mas, ghairu zahirin, tidak jelas. Kama yaqulul Jassas, sebagaimana yang didawuhkan oleh Imam Al-Jassas, dia Hanafi. Idh laisa bilazimin an yuqala fi kulli ayatin innaha Qur'an. Sebab tidak harus didawuhkan pada setiap ayat bahwa setiap ayat itu Quran, enggak harus begitu. Pokoknya Nabi sholat ya diwaca sak surat jangkep, yaitu berarti Quran kabeh. Tidak harus Nabi per ayat mengatakan itu Quran, ngerti ya? Wa yatawatar dzalika, dan harus mutawatir, enggak harus. Bal tetapi yakfi an ya'murar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kitabatiha. Akan tetapi sudah cukup jika Rasul memerintahkan supaya ditulis. Kalau Rasul sudah merintah tulis, dan nyatanya dalam ngimami sholat Rasul baca, yaitu sudah menjadi Al-Quran. Tidak harus per ayat Nabi katakan itu Quran, paham? Wa qad ittafaqat al-ummatu ala anna jami'a ma fil mushaf minal Quran. Dan telah sepakat umat Islam ini bahwa semua apa-apa yang ada di dalam mushaf itu bagian dari Al-Quran, termasuk basmalah. Fatakunul basmalatu ayatan mustaqillatan minal Quran. Sehingga jadilah basmalah itu ayat yang berdiri sendiri minal Quran, termasuk bagian dari Quran. Kok diulang-ulang setiap awal surat, Mas? Masuk, Mas, sama nang jaba iku? Aja biasa nang jaba. Nek sik cukup masuk mendino ngandani, Mas. Enggak apik. Adape dijogo. Ya. Lho kok pancet nang jaba iku? Aja angel-angel. Lek wis kebek enggak sedeng baru ning jaba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakunul basmalatu ayatan mustaqillatan minal Quran. Jadinya basmalah itu ya ayat yang berdiri sendiri dari Al-Quran. Qurrirat fi hadil mawadhi'. Basmalah diulang-ulang di tempat-tempat ini. Di mana? Di awal setiap surat, ala hasabima yuktabu fi
awailil kutub, sesuai dengan apa yang biasa ditulis di awal-awal setiap surat. Nabi sendiri kalau berkirim surat kemana, mesti diawali dengan bismillah, dan lazim itu sudah biasa. Apa salahnya awal setiap surat Quran pun juga diawali dengan bismillah. Ngerti ya? Ala jihadit tabarruk, dengan alasan ngalap apa? Dengan alasan ngalap barokah, berharap mendapat keberkahan. Bismillah, dengan menyebut namanya Allah. Wa hadza ma tatma'innu ilaihin nafsu wa tartah. Pendapat inilah, katanya Imam Jassos, pendapat yang mana? Yang mengatakan bismillah itu Quran, bukan kok tidak Quran, tapi bukan bagian dari surat yang ditempeli bismillah itu. Dia ayat yang berdiri sendiri, tapi Quran. Jangan dikatakan bukan Quran lalu enggak boleh dibaca, jangan. Nah, pendapat inilah pendapat tatmainu, yang merasa tenang, menerima dengan tenang, marem ilaihi, kepada pendapat itu, an-nafsu, hati, watartahu, dan merasa nyaman hati itu. Wa huwa al-qaulul ladzi yajma' bainan nusus al-waridah. Dan ini pula pendapat yang merangkum, memadu antara nas-nas, teks-teks hadis yang ada. Wallahu a'lam. Al-hukmu tsani, ma huwa hukmu qiraatil basmalati fis salat. Hukum kedua, apa hukum membaca basmalah di dalam salat? Kalau mazhab Syafi'i, sekiranya bacaan itu wajib, kayak Fatihah, bismillahnya juga wajib. Sekiranya bacaan itu sunat, kayak surat-surat, basmalahnya juga sunnah, ya. Jadi bismillahnya ngikut. Ikhtalafal fuqaha fi qiraatil basmalati fis salat. Telah berbeda pendapat para ulama fikih mengenai hukum membaca basmalah di dalam salat. Ala aqwalin adidah, perbedaan itu ada banyak pendapat. Fa dhahaba Malik rahimahullah ila man'i qiraatiha fi salatil maktubah. Imam Malik berpendapat melarang membaca basmalah di dalam salat fardu. Ini malah dianggap bid'ah kalau baca basmalah, karena diyakini bukan termasuk Quran. Jahron kanat au sirron. Apakah salat itu jahriyah, berarti maghrib isya subuh, atau sirron, berarti zuhur dan asar. Pokoknya enggak usah baca basmalah. La fi istiftahi ummil Qur'an wala fi ghairiha minas suwar. Tidak perlu baca basmalah itu dalam memulai Fatihah maupun surat-surat yang lain. Wa ajaza qira'ataha fin nafilah. Imam Malik mewenangkan membaca basmalah di dalam sholat sunat. Nah, ini madhab, ya, ojo dilok nih, tapi enggak harus diikuti. Dulu itu kalau ada beda pendapat itu namanya beda pendapat di dalam beda pendapat, beda madhab, tapi semuanya itu masih muslim. Nah, repotnya kalau sama Khawarij Wahabi, beda itu bukan dianggap sesama muslim, yang ini muslim, yang sana kafir, repot. Kalau dulu
sesama muslim berbeda pendapat. Jadi hukumnya tetap muslim. Nah kalau pakai model Wahabi, Khawarij, yang beda dianggap kafir. Jadinya begitu. Bukan perbedaan di intern muslim, tapi perbedaan dengan non-muslim. Ya, kalau kita dengan Kristen, itu namanya beda dengan non-muslim. Sesama muslim podo syahadati, podo sholati. Mosok beda ijtihad namanya sudah jadi muslim non-muslim. Nah, bahayanya begitulah. Ya. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ila annal musalliya yaqra'uha sirran. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang sholat membaca basmalah tapi sirri ma'al fatihati ketika membaca fatihah fi kulli raka'atin min raka'atis salat, pada setiap rakaat dari rakaat-rakaatnya salat. Setiap rakaat baca fatihah dan disertai basmalah tapi sirron, sirri. Kalau pas baca surat pakai basmalah apa enggak? Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasan. Jika si musolli membaca basmalah ketika setiap baca surat, maka itu baik, enggak bid'ah. Ini mazhab siapa? Hanafi. Mirip-mirip Syafi'i, tapi lek Syafi'i dibaca keras. Kayak saya tadi, nek Fatihah wajib, basmalah wajib. Suratil sunat, basmalah yo sunat. Nek Syafi'i jahron. Nek Hanafi sirron. Wa qala Syafi'i rahimahullah yaqra'uha al-musalli wujuban. Imam Syafi'i dawuh orang yang lagi sholat wajib membaca basmalah fil jahri jahron wa fis sirri sirron. Di dalam sholat jahriyah basmalahnya dibaca jahr keras, dan di dalam sholat sirriyah zuhur asar basmalahnya juga sirri. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Hendaknya musolli membaca basmalah sirri dan tidak disunahkan jahr. Tidak disunahkan mengeraskan basmalah. Ini yang banyak dipakai oleh imam-imam Makkah Madinah karena memang sana bermadhab Hambali. Tapi baca sir itu bukan berarti enggak dengar blas, masih dengar, hanya sir. Biasanya yang kami ikuti itu begini mereka bacanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sana begitu. Sing sering telat makmume yang halaman masjid, gak krungu basmalah, krungune langsung alhamdulillah bendino jamae telat. Mulai ngimami gak di bismillah tenanan. Apa kon gak gawe bismillah blas? Mekah gak atik. Padahal Mekah itu atik. Atik bismillah hanya sir. Dia enggak dengar bismillah. Oleh makmum neng halaman adoh kok ya. Wa sababul khilaf huwa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim. Sebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat mereka mengenai basmalah. Hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla. Apakah basmalah itu bagian dari ayat Fatihah dan awal setiap surat atau bukan?
gara-gara beda pendapat tentang status basmalah, akhirnya ulama pun juga berbeda pendapat tentang hukum membaca basmalah. Wa qad taqaddama al-kalamu ala dzalika fil hukmil awal. Pembicaraan tentang itu telah lewat di mana? Di kemarin al-hukmul awal. Wa syai'un akhar huwa ikhtilafu ara'is salaf fi hadzal bab. Ada hal lain yang menyebabkan perbedaan hukum ini. Apa hal lain itu? Yakni perbedaan pendapat-pendapat salaf dalam bab ini pula. Jadi perbedaan pendapat itu sebelum imam madhab sudah ada. Sehingga di kalangan imam madhab pun juga akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Memang sebelumnya sudah ada perbedaan pendapat. Ikhtilafu apa? Ara'is salaf. Sekali lagi bacanya apa? Kalau 3 huruf, huruf pertama langsung ditekan ya. Jangan dibaca ikhtilafu ara'is salaf. Salah. Salah. Ya apa bacanya? Ikhtilafu ara'is salaf. Nah, itu enggak ada huruf yang tawallud, enggak ada huruf yang melahirkan mat. Salaf. Nek zaman enggak mau tekan huruf pertama jadinya ikhtilafu ara'is salaf. Salah. Malih koyok lame agak panjang. Qala Ibnul Jauzi fi Zatil Masir. Berucap Ibnul Jauzi fi Zatil Masir. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ada Zatul Ma'ad, ada Zadul Masir. Kitabnya beliau. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u halil basmalatu minal fatihati am la. Ulama telah berbeda pendapat apakah basmalah itu dari Fatihah atau bukan. Fihi an Ahmad riwayatan. Dalam hal ini dari Imam Ahmad saja ada dua riwayat. Fa amma man qala innaha minal Fatihah, orang ulama yang berpendapat bahwa basmalah itu bagian dari Fatihah, fa innahu yujibu qira'ataha, maka orang tersebut akan mewajibkan baca basmalah fis sholati di dalam salat. Idza qala biwujubil Fatihah. Jika orang itu berfatwa tentang wajibnya membaca Fatihah. Ada ulama mengatakan Fatihah wajib dibaca setiap surat, setiap rakaat, dan bismillah bagian dari Fatihah. Nek Fatihah wajib, bismillahnya juga wajib. Wa amma man lam yaraha minal Fatihah fa innahu yaqul. Adapun orang yang tidak memandang basmalah itu bagian dari Fatihah, orang yang tidak berpendapat basmalah itu bagian dari Fatihah, fa innahu yaqul, maka dia akan mengatakan qira'atuha fis salati sunnah. Membaca basmalah di dalam salat hukumnya hanya sunnah. Ma ada Malikan rahimahullah. Selain Imam Malik, kalau Imam Malik tidak lagi mengatakan sunnah, malah tidak boleh dibaca. Fa innahu la yastahibbu qira'ataha fis salat. Imam Malik tidak mensunnahkan membaca basmalah. Imam Malik tidak mensunnahkan membaca basmalah di dalam salat. Wakhtalafu fil jahri biha.
Dan ulama juga berbeda pendapat tentang hukumnya al-jahri biha, mengeraskan bacaan basmalah fis salati di dalam salat, fima yajharu bihi, di dalam salat yang mana orang mengeraskan bacaannya, namanya salat jahriyah. Fa naqala jama'atun an Ahmad annahu la yusannul jahru biha. Sejumlah ulama menukil dari Imam Ahmad bahwa tidak disunahkan mengeraskan bacaan, tidak disunahkan mengeraskan bacaan basmalah. Wa huwa qaulu Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa bin Mas'ud. Dan ini pula yang menjadi pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud. Wa madhhabu Tsauri, ini pula yang akhirnya menjadi mazhabnya Imam Tsauri, Imam Malik, Imam Abi Hanifah. Apa itu? Bismillahnya tidak usah jahr, tidak usah keras. Wa dhahaba Syafi'i ila anna jahra biha masnun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengeraskan bacaan basmalah itu masnunun, disunnahkan. Wa huwa marwiyun an Muawiyata wa Tawus. Bismillah jahr itu diriwayatkan dari Muawiyah, khalifah di zaman dinasti Umayyah, dan Imam Atha juga Imam Tawus. Dua-duanya ini tabi'in. Yang Imam Muawiyah itu sahabat. Al-hukmu tsalis, hal tajibu qiraatul Fatihah fi salat? Apakah wajib membaca Fatihah di dalam salat? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qiraati Fatihatil kitab fi salat ala madhabain. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum membaca Fatihah di dalam salat. Perbedaan itu ada dua madhab. Pertama, madhabul jumhur, madhab mayoritas para ulama. Mayoritas ini diwakili siapa? Malik, Syafi'i, terus Ahmad ibn Hanbal. Anna qira'atal fatihati syartun li sihhatis salat. Bahwa membaca Fatihah itu menjadi syarat bagi keabsahan salat. Faman tarakaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasihha salatuhu. Faman barang siapa tarakaha meninggalkan basmalah ma'al qudrati padahal dia mampu, bisa oleh membaca itu. Sudah lama belajar, sudah lama masuk Islam, bisa, kok enggak baca? Lam tasihha, maka tidak sah salatuhu, salatnya. Yang kedua, madhabuz Tsauri wa Abi Hanifah anna salata tujzi'u biduni Fatihatil kitab. Bahwa salat itu cukup alias sah tanpa membaca Fatihah. Tapi ma'al isa'ah, tidak sempurna, cacat tapi sah. Cara menungso gak duwe tangan tapi seurip. Ya, gak sempurna tapi sah. Wala tabtulu salatuhu, dan tidaklah batal salat orang yang tidak membaca Fatihah. Balil wajibu mutlaqul qiraah. Yang wajib itu sembarang bacaan,
Mau Fatihah, mau kulhu, mau inna atoina, sah semua. Mau 3 ayat dari surat Baqarah, sah semua. Yang penting baca Quran. Wa aqalluhu 3 ayatin qisar. Minimal 3 ayat yang pendek-pendek, kayak inna atoina. Au ayatun tawilah, atau minimal itu kalau 1 ayat, ya 1 ayat yang panjang. Kayak fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Seayatnya mirip-mirip surat Fatihah. Panjang ya. Kalau panjang 1 ayat, kalau pendek 3 ayat, dan tidak harus surat Fatihah. Mazhab siapa? Imam Tsauri, Abi Hanifah. Mengetahui mazhab itu meskipun enggak sama lakukan, perlunya itu biar zaman enggak mudah mengkafirkan orang. Zaman pergi ke negara mana, ngimami enggak pakai basmalah. Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Zaman kalau tahu begini, enggak bid'ah, enggak. Kalau tahumu hanya 1 tok, begitu ngelihat begitu, sesat lagi, kafir lah ngono. Karena kebodohanmu, zaman akhirnya suka menyalah-nyalahkan orang lain. Tahu mazhab orang lain bukan harus kita amalkan, tapi biar kita itu enggak sumbu pendek. Ya, makanya ngopinya yang jauh. Biar enggak gampang salah fokus apa? Adillatul jumhur. Dalil-dalil jumhur. Apa jumhur tadi? Harus membaca Fatihah di setiap rakaat. Istadallal jumhuru ala wujubi qiraatil Fatihati bima yali. Istadalla berdalil, berhujjah. Al-jumhuru mayoritas ulama ala wujubi qiraatil Fatihah, atas wajibnya membaca Fatihah, bima yali, dengan dalil-dalil berikut ini. Awalan, yang pertama, hadis Ubadah ibn Samit, hadisnya Ubadah bin Samit, wa huwa qauluhu, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, dianggap durung salat, bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jelas kan? Sanian yang kedua, itu hadis itu riwayat sittah, berarti riwayat apa? 6 perawi. Siapa 6 perawi itu? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, 6. Kalau sab'ah ditambah 1 Imam Ahmad bin Hambal. Kalau khamsah, sab'ah itu dikurangi 2 Imam Bukhari, Muslim. Namanya riwayat khamsah. Sanian yang kedua, hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidaj. Barang siapa salat dengan 1 salat, di dalam salat itu dia tidak membaca Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya cacat. Fahiya khidaj, maka salatnya cacat. Fahiya khidaj, maka salatnya
Cacat, apa cacat itu? Ghairu tamam. Apa? Cacat itu apa? Tidak sempurna. Salisan yang ketiga, hadisu Abi Sa'id Al-Khudri, umirna an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Kita diperintah kalau salat maksudnya membaca Fatihah wa ma tayassar dan surat lain yang sekiranya gampang. Imam itu enggak baik gaya-gaya surat doa yang akhirnya di tengah surat lali. Miluan Nabi Fatihah terus milih surat apa? Milih surat yang sekiranya gampang. Syukur-syukur gampang kangge imam, gampang kangge makmum. Kenapa perlu begitu? Kalau imam lali tengah-tengah surat, makmum iso ngelingni. Nek sampean maca surat sing makmum ikano sing ngapal blas. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Yauma idzil kafiran seterusnya begitu. Toko tengah-tengah ayat meneng makmume yo. Betul lek sampean ina ataina kal kausar meneng. Akeh makmum fasolli. Akeh makmum hafal. Makanya anjuran Nabi wa ma tayassar dan ditambah surat yang mudah, gampang-gampang. Cuma kadang wong lek pengen golek lem-leman gaya ben diarani ngalim, ahli Quran milih surat sing makmum ka iso. Sopo aku tok sing iso kon ka iso. Dan itu enggak baik. Qalu para jumhur ini dawuh fahadhil asaru kulluha tadullu ala wujubi qiraatil Fatihati fis salat. Riwayat-riwayat ini semuanya tadullu menunjukkan ala wujubi qiraatil Fatihah. Menunjukkan atas diwajibkannya, menunjukkan atas wajibnya membaca Fatihah fis salati di dalam salat. Fa inna qaulahu sungguh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sabdanya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sabda ini ya dulu menunjukkan ala nafyis sihhah, menunjukkan tidak adanya menunjukkan tidak adanya keabsahan bagi yang tidak membaca Fatihah. Wa kadzalika demikian pula hadis Abi Hurairah. Mana hadis Abi Hurairah? Fahya khidaj, ya kan? Salatnya cacat. Sampai berapa kali itu? Qalaha sallallahu alaihi wasallam salasan. Nabi menyabdakannya sampai 3 kali. Hadis ini yadullu ala naqsi wal fasad. Menunjukkan cacat dan rusaknya salat yang tidak membaca Fatihah. Fa wajaba an takuna qiraatul Fatihati syartan li sihhati salat. Maka wajiblah membaca Fatihah itu wajib apa? Menjadi syarat bagi sahnya salat. Adillatul Hanafiyyah Al-Fatihah.